Nomor 15, 5 log 150 dikurangi 5 log 24 ditambah 5 log 4 adalah sifat logaritma. Kalau dia dikurangi itu sama aja dengan dibagi, kalau ditambah itu sama aja dengan dikali. Berlaku kalau bilangan pokoknya sama. Ini kan bilangan pokoknya sama, berarti bisa kita tulis menjadi 5 log 150. Ini dikurangi jadi dibagi ya, dibagi 24. Ini ditambah jadi dikali 4 gitu. Jadi sama aja dengan 5 log berapa ini, kalau misalkan kita perkecil 4 sama 24 kan bisa dibagi 4 ya. 24 dibagi 4 itu 6. Nah sekarang 150 dibagi 6, 150 dibagi 6 itu kan 25 ya. Jadi sama aja dengan 5 log 25. Ini dicoret sama ini, itu 25 gitu. 5 log 25 sama aja dengan 5 log 25, itu 5 pangkat 2. Terus ke depan berarti 2 kali 5 log 5. 5 log 5 itu berapa? 1. Berarti 2 kali 1 sama dengan 2. Ya, jadi ini kalau untuk logaritma kalian harus hafal sifat-sifat dari logaritma. Nomor 16, jika log 2 sama dengan 0,301 dan log 3 sama dengan 0,477, maka log 15 adalah, ini yang ditanyakan log 15 ya. Nah, untuk mencari log 15 kita harus mengacu sama yang diketahui. Yang diketahui itu 2 sama 3. Jadi kita harus mengubah ke sana. Jadi log 15 itu kan hasil perkalian dari 3 kali 5 ya kan. Jadi bisa kita ubah menjadi log 3 dikali 5 ini ya, 3 kali 5 15. Tapi ini yang diketahui cuma log 3 sama log 2, 5 nya nggak ada. Nah 5 supaya nanti bisa kita cari nilainya harus kita ubah menjadi bentuk apa nih. Ini kita ubah dulu deh. Kalau dikali kan sama aja dengan ditambah ya. Sama aja dengan log 3 ditambah log 5. Nah, kalau log 3 udah ada nilainya. Log 3 itu 0,477. Ditambah log 5. Log 5 itu karena dia nggak ada, adanya log 2. Jadi 5 itu kita ubah menjadi 10/2. Ya kan? 10 dibagi 2 kan 5 ya. Nah, oke. Jadi 0,477 ditambah, kalau dia dibagi sama aja dengan dikurang. Jadi log 10 dikurangi log 2. Nah, log 10 itu 1. Karena kan logaritma kalau bilangan pokoknya nggak ditulis, ini kan kita anggap 10 ya. 10 log 10 itu 1. Jadi 0,477 ditambah 1 dikurangi log 2. Log 2-nya itu 0,301. Gitu ya. Berarti sama aja dengan ini tambah ini, berarti ini kurang ini dulu deh. 0,477 dikurangi 0,301. Ini 6, ini 7, ini 1, ini 0 ya. Nah, ditambahin 1 berarti 1,176. 1,176 jawabannya yang B. Lanjut ke soal nomor 17. Diketahui 2 log akar 12x plus 4 sama dengan 3, maka nilai dari 3x adalah, nah gimana nih, 2 log ini kan dia pangkat, akar itu kan sama aja dengan pangkat setengah. Ini bisa kita tulis 2 log 12x plus 4 pangkat setengah sama dengan 3. Sesuai dengan sifat logaritma, pangkat ini kan boleh pindah ke depan ya. A log B pangkat M itu sama aja dengan M dikalikan A log B. Berarti dia ke depan setengah dikali 2 log 12x plus 4 sama dengan 3. Ini bisa pindah ruas ke sana. Bagi ini pindah ruas jadi kali. Jadi 2 log 12x plus 4 sama dengan 2 kali 3 itu 6. Nah, sekarang di sini 2 log, maka ini juga harus diubah menjadi bentuk 2 log juga. Jadi 2 log 12x plus 4, 6-nya diubah menjadi 2 log 2 pangkat 6. Ya, karena kan 2 log 2 kan 1, ini 6 kalau ke depan kan 6 kali 1 6. Jadi dia nggak merubah hasil. Nah, udah sama-sama 2 log kita coret. Kita coret ya. Jadi tinggal 12x plus 4 sama dengan 2 pangkat 6. Tinggal ini sama ini ya.
Jadi 12x plus 4 sama dengan 2 pangkat 6 itu berapa? 64 ya. Oke, berarti 12x sama dengan, pindah ke sana, 64 dikurangi 4 itu 60. Berarti x-nya berapa? 60 dibagi 12 yaitu 5. Jadi jawabannya yaitu yang B ya. Oh, belum. Yang ditanyakan ternyata adalah 3x. Kalau 3x ya berarti 3 dikali x-nya ketemu 15. Jadi jawabannya 15 ya, jangan sampai terkecoh. Yang ditanyakan bukan x tapi 3x. Lanjut ke soal nomor 18. A log 1 min 3 log 1/27 sama dengan 2, maka nilai dari A yang memenuhi adalah. Nah, ini sebenarnya rumit ya, kalau misalkan kita lihat sepertinya rumit, tetapi sebenarnya enggak. Karena 3 log 1/27 ini kan dia angka semua nih, enggak ada variabelnya. Berarti ini bisa kita cari dulu ya. Cari dulu 3 log 1/27. Jadi sama aja dengan 3 log 1/27 itu sama aja dengan 3 pangkat min 3, ya kan? 27 kan 3 pangkat 3, kalau 1/27 itu 3 pangkat min 3. Kalau ke depan jadinya min 3 dikali 3 log min 3 kali 3 log 3. Jadi min 3 kali 1 yaitu min 3 ya. Nah, maka ini bisa kita tulis menjadi A log 1 dikurangi, nah ini tadi hasilnya kan min 3 ya. Berarti dikurangi min 3 sama dengan 2. Gitu. Jadi sama aja dengan A log 1 ditambah, ini min kali min kan plus, 1 ditambah 3 sama dengan 2. Jadi A log 4 sama dengan 2 ya. Oke, A log 4 sama dengan 2, berarti A log 4 sama dengan 2 ini diubah menjadi A log A pangkat 2 ya. A log A pangkat 2 kalau ke depan kan 2 kali A log A, kan 2 kali 1 2 ya. Ini tuh kita buat supaya nanti bisa kita coret, karena di sini A log ini diubah menjadi A log juga gitu. Nah, jadi 4 sama dengan A pangkat 2. Yang ditanyakan adalah A. Nah, A-nya ya berarti akar dari 4. Akar dari 4 itu 2. Gitu ya. Atau kalau kalian bingung, pakai sifat yang A log B sama dengan C, itu sama aja dengan B sama dengan A pangkat C. Jadi kalau udah bentuk seperti ini diubah ke sini, itu juga boleh. Lanjut ke soal nomor 19. Perhatikan gambar grafik fungsi eksponen berikut ini. Persamaan grafik fungsi inverse pada gambar adalah, fungsi inverse itu adalah fungsi kebalikan. Asalnya fungsi dalam bentuk Y sama dengan harus diubah menjadi X sama dengan, itu kalau fungsi inverse. Nah, di sini ada fungsi Y sama dengan A pangkat X. Kita belum tahu ini A-nya berapa. Harus kita cari terlebih dahulu dari grafik. Nah, grafik ini diketahui titik ini berapa titiknya? Min 2,4, min 1,2 gitu ya. Bisa kita gunakan salah satunya, misalkan digunakan titik ini ya. Misalkan digunakan titik min 2,4. Artinya di sini X-nya min 2, Y-nya 4. Kalau kita masukkan ke rumus ini kan dari sini ya, diketahui ya. Ke sini berarti kan Y-nya 4. Ya, jadi 4 sama dengan A pangkat X-nya itu min 2. Gitu. Nah, ini pakai sifat yang A log B yang ini. B sama dengan A pangkat C. Berarti ini B sama dengan A pangkat C. Kalau diubah ke logaritma, A log B, A-nya itu berapa? Sebentar, kita cari dulu. Enggak, jangan ini dulu ya. Ini nanti untuk nyari inverse. Ini kita cari A-nya dulu ya. 4 sama dengan A pangkat min 2. 4 sendiri itu bisa diubah menjadi 2 pangkat 2 sama dengan A pangkat min 2. Karena ini yang diminta min 2, ini harus diubah ke min 2 supaya bisa dicoret. Jadi ini diubah menjadi 2 pangkat min 1 dipangkatin min 2. Min 1 kali min 2 kan 2 ya, sama dengan A pangkat min 2. Nah, ini dicoret gitu ya. Jadi A sama dengan 2 pangkat min 1. Berarti A sama dengan setengah. Kalau A-nya setengah, berarti fungsi itu jadinya Y sama dengan setengah pangkat X. Nah, ini fungsinya. Yang ditanyakan adalah inverse-nya.
Untuk nyari inverse, asalnya fungsi Y sama dengan harus diubah menjadi X sama dengan, ya. Pakai yang ini, A log B sama dengan C sama dengan B sama dengan apa ini? A log B sama dengan C, B sama dengan A pangkat C. Ini tadi nulis apa sih ya? B sama dengan A pangkat C. Gini ya. Oke, ini berarti B sama dengan A pangkat C. Jadinya A log B, A nya setengah log B nya itu Y sama dengan C nya itu X. Gini ya, ini fungsi inverse nya. Secara otomatis nanti si Y ini berubah jadi X. Jadi kalau misalkan kita tulis ini seperti ini, inverse dari Y ini ya sama dengan setengah log X gitu, setengah log X. Jadi setengah log Y nya ini otomatis berubah jadi X, setengah log X. Jadi jawabannya yaitu yang B. Lanjut nomor 21, nilai dari 16 log 4 ditambah 2 log 4 dikurangi 3 log 3 adalah, nah ini berarti langsung aja ya kita cari nilainya, karena kan dia di sini angka semua nih. 16 log 4, 16 log 4. 16 log 4 kalau kita cari apa nih? 16 itu kan 2 atau 4 pangkat 2 ya. 4 pangkat 2 log 4. Nah, kalau pangkatnya bilangan pokok, kalau ke depan jadinya kan bukan 2 tapi setengah. Setengah kali 4 log 4. 4 log 4 itu 1, berarti setengah. Kemudian yang ini 2 log 4. 2 log 4 itu sama aja dengan 2 log 2 pangkat 2. 2-nya ke depan berarti 2 dikali 2 log 2. 2 log 2 itu 1. 2 kali 1 sama dengan 2. Kemudian 9 log 3. 9 log 3 sama aja dengan 3 pangkat 2 log 3. Nah, pangkatnya bilangan pokok kalau ke depan jadinya seper 2 dikali 3 log 3. 3 log 3 itu 1, berarti hasilnya setengah. Baru kita masukkan di sini sama dengan 16 log 4 tadi hasilnya setengah. Ditambah 2 log 4 hasilnya itu 2. Dikurangi, karena ini tandanya min ya, dikurangi 9 log 3 itu hasilnya setengah. Nah, setengah kurangi setengah habis. Jawabannya tinggal 2. Yang A. Lanjut ke soal nomor 22. Nilai dari 2 log 4 dikurangi 9 log 3 adalah 2 log 4 dikurangi 9 log 3. 2 log 4 itu sama aja dengan 2 log 4 itu 2 kuadrat ya, dikurangi 9 itu 3 kuadrat log 3. Ya, jadinya ini ke depan 2 dikali 2 log 2 dikurangi. Nah, karena ini bilangan pokoknya yang punya pangkat, kalau ke depan jadi setengah. Setengah kali 3 log 3. Nah, jadinya 2 log 2 itu 1. 2 kali 1 itu 2. Ini juga 1, berarti dikurangi setengah. 2 kurangi setengah, 1 setengah atau 3/2. Yang B. Lanjut nomor 23. Jika 3 log X sama dengan 3, maka nilai dari 9 log X adalah 3 log X itu 3. 9 log X. 9 log X itu kan bisa kita tulis menjadi 3 pangkat 2 log X, ya kan? 3 pangkat 2 log X. Bilangan pokok punya pangkat, kalau ke depan jadi seper 2 dikali 3 log X. 3 log X itu 3, berarti setengah dikali 3 sama dengan 3/2. Gitu ya. Lanjut ke soal nomor 24. Jika X log 2X min 1 sama dengan 3, maka nilai X yang memenuhi adalah, jadi ini kalau kita tulis X log 2X min 3 sama dengan 1. 1 ini bisa kita ubah menjadi X log X. Kenapa kok nggak P log P atau Q log I? Nah, kita sesuaikan sama yang di sini. Karena ini X log, maka ini juga harus X log. X log X itu 1. Ini bisa coret aja ya. Jadi tinggal 2X min 3 sama dengan X. Pindah ruas, 2X dikurangi X itu X, min 3 pindah ruas jadi 3. Nah, jawabannya yaitu yang
A. Nomor 25, jika A log 4 sama dengan 2, maka nilai dari A yang memenuhi adalah A log 4 sama dengan 2. A log 4 sama dengan 2. Jadinya A log 4 sama dengan 2 ini diubah menjadi A log A pangkat 2. Ya, karena kalau 2-nya ke depan itu jadinya 2 kali A log A. A log A itu 1, 2 kali 1 2, jadi dia nggak ngerubah hasil ya. A log dicoret, jadi tinggal 4 sama dengan A kuadrat. Jadinya A nya berapa ya? Akar 4. Akar 4 itu 2. Jawabannya yang D. Nomor 26, nilai dari 2 log 3 dikali 5 log 4 dikali 3 log 5 dikali 2 log 8 adalah, nah ini pakai sifat yang A log B dikalikan B log C dikalikan C log D gitu ya, sama dengan ini kan dia sama nih, coret tinggal yang terakhir A log D, A log D gitu ya. Ini sama berarti nanti kita pindah-pindah. Jadi 2 log 3 karena habis 3 kita kalikan sama yang ini dulu ya, dikali 3 log 5 dikalikan baru ini 5 log 4 dikalikan 2 log 8 gitu. Ini kan sama nih, langsung coret. Ini belum ya, nanti ya. Jadi tinggal 2 log 4 dikali 2 log 8 gitu. Nah ini bisa diubah menjadi 2 log 4 itu sama aja dengan 2 kuadrat dikali 2 log 8 itu 2 pangkat 3. Nah ini kalau ke depan 2 pangkat 2, 2-nya kalau ke depan kan jadi 2 ya. 2 dikali 2 log 2 dikali, ini 3-nya kalau ke depan jadinya 3 dikali 2 log 2. 2 log 2 itu 1. Ini juga 1 ya. Jadi tinggal 2 kali 3. 2 kali 3 yaitu 6. Jawabannya yaitu yang A. Nomor 27, harga X yang memenuhi persamaan 2 log kuadrat X dikurangi 2 log X kuadrat ditambah 1 sama dengan 0 adalah, nah ini masuk ke persamaan logaritma. Kalau ada 2 log kuadrat X ini sama aja dengan 2 log X dikuadratkan ya. Jadi ini kalau kita tulis 2 log X dikuadratkan dikurangi 2 log X pangkat 2. Kalau ini yang dipangkatkan kan cuma X nya aja, jadi 2 nya boleh pindah ke depan. Jadi dikurangi 2 kali 2 log X ditambah 1 sama dengan 0. Nah karena ada 2 log X, ada 2 log X, kita misalkan, misal 2 log X itu kita misalkan P. Kalau dimisalkan P jadinya P kuadrat min 2P plus 1 sama dengan 0 ya. Jadi persamaan kuadrat, faktorkan. Hasil faktornya yaitu P min 1 sama P min 1 ya, atau P sama dengan 1. Nah setelah ketemu P sama dengan 1 maka masuk ke sini. P sama dengan 1, P nya yaitu 2 log X. 2 log X sama dengan 1. Jadi 2 log X sama dengan 1 ini bisa diubah menjadi 2 log 2. Biar sama, ini dicoret. Gitu ya, berarti ketemunya X sama dengan 2. Jawabannya yang C. Nomor 28, nilai X yang memenuhi persamaan log 8 ditambah log X min 1 sama dengan log 4X adalah, nah karena dia sama-sama bilangan pokoknya sama, berarti bisa kita jadikan 1 ya. Ini kan nggak ada ya, berarti bilangan pokoknya sama. Jadi log 8 kalau ditambah sama aja dengan dikali. X min 1 sama dengan log 4X. Nah udah sama-sama log, kita coret. Ini kita kalikan ke dalam, 8X, 8 kali min 1, min 8 sama dengan 4X. Pindah ruas, 8X dikurangi 4X itu 4X sama dengan min 8, pindah ruas jadi 8. X sama dengan 2. 2 lagi, jawabannya yang B. 29, bilangan pokok dari persamaan logaritma adalah, ya bilangan pokoknya berarti yang ini tadi ya. Udah ketemu bilangan pokoknya 10. Karena ini kalau kita jadikan 1 itu log
8 kali 4 dibagi 2 sama dengan 2. Bilangan pokoknya ini. Lanjut nomor 30. 2 log 15 ditambah 2 log 14 dikurangi 2 log 105 adalah, ini bisa ditulis menjadi 2 log 15 ditambah itu dikali 14 dikurang itu dibagi 105. Jadi 2 log 105 dibagi 15 itu berapa? 105 dibagi 15 bisa ya? 7 ya. Coba 15 kali 7 itu 35. 105 betul ya? Nah, ini 7. Berarti sama aja dengan 2 log 14 per 7. Jadinya 2 log 14 bagi 7 itu 2. 2 log 2 itu 1. Jawabannya yang C. Nomor 31. Nilai X yang memenuhi persamaan 3 pangkat 3X min 2 sama dengan 1 per 27 pangkat X plus 1 adalah, nah jadi ini 3 pangkat 3X min 2 sama dengan 27, kalau pindah ke atas jadinya 27 pangkat min jadinya ya, min X plus 1 gini kan ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi 3 pangkat 3X min 2 sama dengan 27 itu 3 pangkat 3 dipangkatin sama ini, kalau dikalikan langsung min X min 1 ya. 3 pangkat 3X min 2 sama dengan 3 pangkat 3 kali min X min 3X, 3 kali min 1 min 3. Bilangan pokoknya dicoret. Jadi 3X min 2 sama dengan min 3X min 3. Pindah ke sana, 3X tambah 3X itu 6X sama dengan, pindah ke sana, min 3 tambah 2 itu min 1. Jadi X sama dengan min 1 per 6. Jawabannya yang B. Nomor 32. Hasil perpangkatan dari operasi aljabar 2X plus 3 pangkat 3 adalah, nah 2X plus 3 pangkat 3 ini kalau dijabarkan kan sama aja dengan 2X plus 3 dikalikan 2X plus 3 dikalikan 2X plus 3 gitu ya. Nah yang dua dulu ini nih, kalau dia dijabarkan bentuk kuadrat itu kan 4X kali 4X, 4X kuadrat, ini 6X tambah 6X 12X, 3 kalikan 3 9 gitu ya. Nih baru dikalikan sama 2X plus 3 gitu. Nah sekarang 4X kuadrat kali 2X, kesini dulu ya, jadinya 8X pangkat 3 kalikan ditambah 12X kuadrat, kemudian ini ditambah 12X dikalikan 2X itu 24X kuadrat, ini ditambah 12 kali 3 36 ya, 36X. Ini tambah 9 kali 2 18X ditambah 27 gitu. Oke, berarti sama aja dengan 8X pangkat 3 yang pangkat 2 dijadikan 1, 12 tambah 24 itu 36X kuadrat ditambah 36 tambah 18 itu 54X ditambah 27 gitu. Jawabannya berarti yang D. Nomor 33. Nilai X yang memenuhi persamaan 3 per 3 pangkat X min 2 dipangkatin 2 sama dengan akar pangkat 3 dari 1/9 adalah, nah berarti ini kita pangkatkan satu persatu dulu ya. Jadi 3 pangkat 2 dibagi, ini kalau dipangkatin 2 lagi berarti 3 pangkat X min 2 kuadrat sama dengan 1/9 pangkat akar pangkat 3 itu pangkat 1/3 gitu. Jadi 3 pangkat 2 dibagi 3 pangkat X kali 2 itu 2X min 4 sama dengan, ini kita pangkatkan satu persatu. 1 dipangkatkan berapapun kan 1 ya. Ini 9 pangkat 1/3 gitu ya. Oke, jadinya 3 pangkat 2 itu 9 dibagi 3 pangkat 2X dikali 3 pangkat min 4 ya enggak.
kita kita pisah. Jadi sama aja dengan 1/9 ini 3 pangkat 2 dipangkatin sama 1/3 gitu. Oke, sekarang kalau enggak ini biarin aja ya, nanti biar bisa kita samakan yang ini tetap 3 pangkat 2 deh. Nah, oke, jadinya ini pindah ke atas, pindah ke atas jadi plus, jadi 3 pangkat 2 tambah 4, 2 tambah 4 itu 6, dibagi 3 pangkat 2x sama dengan 1/3 pangkat 2 kali 1/3 itu 2/3. Naik ke atas semua, jadinya 3 pangkat 6 dikurangi 2x sama dengan 3 pangkat min 2/3. Udah sama-sama 3 dicoret, jadi 6 min 2x sama dengan min 2/3. Oke, kita pindahkan ya, ini kita kalikan, jadi kalikan 3, 18 min 2 kali 3 itu 6x sama dengan min 2. Maka untuk nyari x, ini min 6 nya pindah ruas jadi 6x, ini pindah ke sini, 18 tambah 2 20, berarti x sama dengan 20/6. 20/6 itu sama aja dengan berapa? Kalau diperkecil sama-sama dibagi 2 ya, itu 10/3. Berarti x sama dengan 10/3. X sama dengan 10/3. 10/3 itu sama aja dengan 3/3. Oke, jawabannya yaitu yang D. Lanjut ke soal nomor 34. Nilai dari 25 kuadrat dikurangi akar 121 dikalikan 0,5 adalah, nah 25 kalau dikuadratin itu kan sama aja dengan 625 ya enggak, 625 ya, berarti 625 dikurangi akar dari 121 itu 11 dikalikan sama 0,5. 0,5 itu setengah. Ini kita kurangi dulu, 625 dikurangi 11 yaitu 614 dikali sama setengah, ya sama aja dengan 614 dibagi 2, jadinya 307. Jawabannya yang C. Lanjut ke soal nomor 35. Akar 8 dikali 8 pangkat 1/4 dikali 2 pangkat 1/4 dipangkatin 3 dikurangi akar 32 dikali akar 2. Nah, ini 32 sama 8 kan bisa kita ubah menjadi bentuk 2 pangkat semua kan ya. Jadi ini kalau ditulis akar itu kan sama aja dengan pangkat setengah ya. 8 sendiri itu 2 pangkat 3. Jadi kita tulis dulu deh 8 pangkat setengah karena di sini akar ya, dikali 8 pangkat 1/4 dikali 2 pangkat. Nah, pangkat dipangkatin, pangkatnya dikali. Jadi 3/4 dikurangi akar 32. 32 itu sama aja dengan 16 dikali 2 dikali akar 2. Gini ya, ini kita selesaikan dulu karena ini pengurangan ya. Jadinya 8 itu 2 pangkat 3 dipangkatin sama 3/2, setengah ya, setengah. Ini 8 pangkat 1/4, 2 pangkat 3/4. Ini kenapa nggak saya ubah menjadi 2 pangkat 3 ya, 2 pangkat 3 aja. Nah, dikurangi akar 16 itu kan 4 ya, jadi 4 dikali akar 2, ini kali akar 2. Bingung nggak? Ya, jadinya 2 pangkat 3/2 dikali 2 pangkat 3 kali 1/4, 3/4 dikali 2 pangkat 3/4 dikurangi akar 2 kali akar 2 itu 2. 4 kali 2 itu 8. Gitu ya. Jadinya gimana nih? Ini kita jadikan 1, berarti 2 pangkat 3/2 tambah 3/4 tambah 3/4 dikurangi 8. Jadinya ini kita tambahkan semua, 3/2 tambah 3/4 tambah 3/4. Nah, jadinya kan per 4. Per 4 bagi 2 itu 2, kalikan 3, 6 tambah 3 tambah 3, jadinya 9 tambah 3 12 bagi 4 sama dengan 3.
ya. Jadi ini bisa kita tulis menjadi 2 pangkat 3 dikurangi 8. 2 pangkat 3 itu 8. 8 kurangi 8 itu 0. Jawabannya yang E. Nomor 36, hasil dari akar 2,25. Akar dari 225 itu kan 15. Kalau akar dari 2,25 berarti 1,5. 1,5 ditambah 1,5 kalau dikuadratin 15, kalau dikuadratin 225. Nah 1,5 kalau dikuadratin ya 2,25. Saling kebalikan ya. Oke, tinggal kita jumlahkan aja. 2,25 ditambah 1,5. 5 ini 7, ini 3. Jadi 3,75. Jawabannya yang A. Lanjut ke soal nomor 37. Bentuk sederhana dari X pangkat min 1 ditambah Y pangkat min 1 dibagi X pangkat min 1 min Y pangkat min 1 adalah, nah X pangkat min 1 ini bisa kita tulis 1/. X ditambah 1/. Y dibagi 1/. X dikurangi 1/. Y. Udah disamakan penyebutnya, ini XY. XY bagi X itu Y kalikan 1, berarti Y plus X. Yang bawah sama juga disamakan penyebutnya, XY bagi X itu Y dikalikan 1, berarti Y min X. Dicoret, ini coret. Jadi tinggal Y plus X dibagi Y min X. Y plus X dibagi Y min X. Jawabannya yang B.